Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita tidak lanjutin yang tempo hari. Kelanjutannya perlu kami sampaikan terkait dengan masalah perpanjangan HGB dan pembatalan sertifikat. Intinya ke sana ya Pak ya. Kami sudah rapat intern dan kami sudah koordinasi secara lisan ke Kanwil langkah-langkah apa yang harus kami tempuh seperti itu. Nah, setelah saya koordinasi dengan Kanwil, kita harus bersurat resmi minta petunjuk untuk langkah kami yang akan kami lakukan nantinya. Setelah berkirim ke surat secara resmi, nanti dibalas dengan harus melakukan ini. Itu yang setelah saya koordinasi. Karena apa? Karena ini kan terkait dengan hasil eksaminasi ya. Eksaminasi ya, terkait dengan itu agar beliau yang menindaklanjutin kan begitu. Kami hanya sebagai pelaksana. Jadi kewenangan adalah kewenangan Kanwil. Seperti itu Pak. Pak Ketua, Pak Sekjen, dan rekan-rekan semua. Ya. Saya jadi ingat lagi Pak Dani, bentar Pak. Dari awal memang sudah kita prediksi. Iya. Kita prediksinya akan muter-muter. Tidak Pak. Gangsingan. Betul ngeten. Betul kayak gangsingan. Karena ini kan semua kan harus memberikan kepastian. Ya. Tidak boleh diputar-putar kayak gangsingan lagi, nanti mumet. Dulu pun sudah ada dalam dokumen kita, dibuka semua itu dokumen. Betul. Ya kan? Petunjuk dari Dirjen turun. Betul. Dari Kanwil turun, dari bawah naik kembali, terus kembali lagi surat dari Kanwil, dari Dirjen. Nah, terakhir surat dari Dirjen yang kita maksud, ini tindak lanjutnya seperti apa? Kalau nggak ditindaklanjuti, terus tadi Bapak bilang berkoordinasi dulu ke Kanwil secara lisan. Permintaan Kanwil minta tertulis kan gitu. Iya, supaya nyambung dulu Pak. Jadi apa yang kita inginkan, nanti suratnya nyambung, gitu loh maksudnya. Iya. Jangan nanti seperti apa-apaan lagi nih. Jadi kan kenapa kita kan tetangga Pak. Jadi kan kita koordinasi, mohon maaf ya, saya potong dulu nggih. Kita koordinasi terkait dengan surat dari Kementerian itu. Karena tingkat untuk pembatalan adalah tingkat Kanwil Pak. Nggih. Nah, makanya kami dorong ke sana, gitu loh Pak. Karena untuk terkait dengan pembatalan adalah kewenangan Kanwil, SK-nya itu. Ya, gitu Pak yang saya maksud. SK dari Kanwil yang diturunkan ke Kakan. Ya, untuk dilaksanakan. Gitu. Ngerti, tapi maksud kita ya jangan terlalu panjang. Boten, kalau tanpa usulan kan nggak bisa. Ini kan iya, berarti menindaklanjuti surat dari Iya, Dirjen itu. yang kemarin. Betul. Ya, untuk dimintakan izin ke Kanwil Iya. pelaksanaannya. Betul. Memang dalam peraturan Menteri Agraria, Kanwil yang memberikan surat rekomendasi Iya, seperti pelaksanaan. iya. Akan. Betul. Nah, dari itu makanya kemarin kita kan nunggu nih. Saya pikir sudah dimasukkan ke sana, saya pikir. Nah, sehingga ini surat jawaban sudah ada Pak, pelaksanaannya, terus tinggal Pak. kita Itu pelaksanaannya karena kapan, apa? kan gitu. Karena apa? Eksaminasi itu kan dicabut masalahnya, gitu loh Pak. Kalau nggak dicabut kan lebih mudah. Karena itu kan dirangkumkan dengan permen yang baru, Iya, gitu loh. tetap aja sebenarnya mudah Pak, tetap dengan permen yang baru itu tetap sebenarnya mudah. Karena yang mana dalam pembatalan sertifikat yang diterbitkan, semua sertifikat kan diterbitkan oleh Kakan, nggak mungkin Kanwil kan gitu. Untuk membatalkan sertifikat, suratnya harus dari Kanwil. Di peraturan BPN nomor 11 tahun 2016 pun seperti itu. Di peraturan Menteri Agraria yang baru pun seperti itu. Aturannya, jenjangnya memang seperti itu. Nah, terkait dengan kasus ini tentunya
karena surat dari Dirjen sudah lama dan kita berkirim surat ke Kakan, saya pikir kemarin sudah ditindaklanjuti dengan kita datang, kita rapat, itu sudah ada rekomendasi dari Kakanwil untuk ke Kakan, sehingga kita ini sudah dapat jawaban nih tanggal sekian Pak, ini dibatalkan nih surat dari Kakanwil sudah ada. Kalau ini kan masih lagi nanti Bapak enggak, karena gini Pak, kami itu melaksanakan kegiatan sesuai SOP. Nanti kalau kaitan dengan pembatalan sertifikat ya Pak ya, usulan namanya mau kan itu harus dilakukan gelar di Kanwil. Sebelum gelar dilakukan tinjau lokasi. Itu mekanisme ya Pak ya. Kami akan SOP aja. Setelah itu baru dilakukan gelar. Nah, hasil gelarnya seperti apa? Kan sudah semua. Bukan Pak. Ini kan kalau kaitan yang ini kan kita mengajukan baru Pak. Bukan. Ini bukan mengajukan baru. Bukan. Gini loh Pak. Ini saya boyong ke sana. Gitu loh. Iya. Ini menindaklanjuti perintah dari Dirjen. Betul. Ya kan? Berarti bukan menindaklanjuti yang baru. Dirjen mengeluarkan surat itu hasil dari gelar juga. Betul. Ya kan? Nah kalau digelar lagi, disurvei lagi ke lokasi, sementara ini semua sudah ada dalam dokumen ini. Betul Pak. Nah ini namanya kembali lagi Bukan Pak, gini loh Pak, kami ini menindaklanjuti surat dari Kementerian. Karena terkait dengan pembatalan sertifikat itu adalah kewenangan Kanwil. Gitu loh Pak. Nah, mengenai gelar kan sudah semua Pak dilakukan. Lagi nama gelar intern Pak. Sebelum pelaksanaan kegiatan SK pembatalan tuh biasa beliau tuh digelar gitu. Ya. Gelar intern untuk meyakinkan beliau ini loh tahapannya yang sebenarnya gitu loh Pak. Bisa dipahami Pak. Ya. Setiap mengambil keputusan beliau selalu gelar dulu. Begini. Bukan gelar. Kalau dihitung dari surat dari Dirjen ini mulai tanggal 11 Oktober 2017. Coba sekarang sudah tahun berapa? Ya kan sudah berapa tahun? Masyarakat itu pengen kepastian hukum. Waktu Pak. Dalam undang-undang administrasi Ya, pemerintah. saya gini aja ya Pak. Diatur sebentar, saya jelaskan. Okay. Semua kita berjalan berdasarkan aturan hukum, berdasarkan aturan undang-undang. Dalam undang-undang pemerintahan pun tentang administrasi negara itu diatur 30 hari per 30 hari Pak. Nah kalau ini bukan lagi 30 hari, udah berapa tahun, 2017 sampai sekarang ini hanya melanjutkan. Jangan sampai kejadian nanti akhirnya kami duduki BPN Kota Bandung ini gara-gara pelayanannya yang berlarut-larut ke masyarakat. Sudah nggak umum ini. Dari 2017 sampai sekarang 2022. Terus sekarang baru mau minta lagi izin dari Kakanwil supaya muncul surat rekomendasi dari Kakanwil. Padahal semua sudah ada di sini. Dan nanti akan digelar lagi. Jadi gini sudah Pak, ada gelar. kalau pembatalan itu kan rekomendasi dari kementerian. Kanwil menindaklanjuti dengan dikeluarkan SK pembatalan. Kan sudah ada Pak. Begini Pak. Kalau Gini, gelar Pak. lagi berarti risalah pengelolaan data. Betul. Ya kan? Kan harus dilihat sudah dengan SK dibuat. gitu loh. Nah, ini RPD pengelolaan data sudah dibuat oleh kantor pertanahan Kota Bandung di Kakan sendiri. Ini yang buat. Betul Mau Pak. diulang-ulang lagi. Gitu. Jadi gini loh Pak. Surat yang dari kementerian itu, itu nanti yang menindaklanjutin adalah Kanwil. Kalau kaitan dengan pembatalan sertifikat itu berupa surat keputusan. Kan belum ada surat keputusannya toh Pak. Itu adalah kewenangan Kanwil. Surat keputusan itu SK namanya, surat keputusan pembatalan sertifikat. Itu adalah tanda tangan Kanwil. Ini dari Kakanwil sudah ada lembar disposisi. Ini sudah ada kepada Kabin siapa-siapa.
Ada semua Pak, makanya pelajari dong. Nah itu kan kami menindaklanjutin, mohon maaf ya Pak ya, kami menindaklanjutin surat yang datang ke sini. Ya, ini kan surat yang datang ke sini. Iya sudah kami terima, kan begitu. Untuk kami dorong ke sana. Pelajari semuanya Pak. Untuk mengingatkan kembali toh, gitu tugas kami. Ini sudah ada di posisi, tidak dilaksanakan itu persoalannya. Nah itu kan disposisi buat siapa Pak? Kanwil toh? Ini Di dari Kanwil toh? dari Kanwil, ya kan? Makanya dengan adanya surat dari Kanwil. bukan Ahli. lagi kami dorong kembali. Oh. Begitu. Karena kemarin macet. Maaf, saya ingin menambah sih. Kemarin saya baru orasi dengan Pak U juga kemarin masalah lebih semua. Toleran. Gitu. Kemarin baru. Jadi nanti kita dorong, gitu loh tugas kita itu. Saya ingin Pak. Karena gini, mohon maaf ya, saya kan di sini kan baru, nggak nanganin itu masalahnya. Bukan begini Pak Bro. Jadi karena kami akhirnya kami kembali ke institusi, siapapun pejabatnya, kan begitu, tanpa mau baru mau lama. Nah karena ini nyampe ke ranah kami, ya kami dorong dong, kan begitu. Coba dibaca Pak. Nggak jelas. Kantor Wilayah Provinsi Jawa Ini Barat. sebelah Pak kantor. Iya kan? Iya. Kepadanya siapa ini? Sini Pak. Terima kasih. Pak. Pak Kabit SKP tahun 2017. Ini semua tahun 2017. Itu hasilnya mana semua? Ya makanya Pak. Ada. Ujungnya rekomendasi. Siapkan gelar kasus dengan mengundang para kabit dan Kota Bandung. Siapkan laporan penyelesaian kasus pertanahan. Siapkan SK pembatalan. Tuh kan? Nah ya makanya. Iya, itu dari disposisi ini keluarnya rekomendasi Iya. Pak. Jadi ada 4 poin. Ada di sini juga rekomendasi. Nah rekomendasi itu akhirnya diturunkan lagi ke ini. Akhirnya usulan lagi dari rekomendasi ini usulan ke pusat. Iya. Suratnya diambil dengan ke kantor pertanahan. Nah dari situ keluarlah surat dirjen kan. Surat dirjennya ada 4 pasal. 4 pasal itu 13, 24, berapa lagi saya lupa ya. Tapi itu intinya dibuat surat keputusan. Nah itu pada saat surat dirjen itu keluar, eksaminasi itu sudah dicabut peraturannya. Makanya disusul dengan acuan ketentuan 11 2016. Nah posisi sekarang posisinya sudah dengan 21 2020. Yang tadi petunjuk tadi 11 2016 sudah dicabut lagi gitu Pak. Jadi makanya kami gelar lagi, ya mudah-mudahan ya nggak lama ya karena kan gitu, walaupun sudah panjang gitu. Pertanyaannya begini maksudnya. Pak. Yang ada di Warkah BPN, Ya. SHM milik lawan yang kita minta batalkan itu benar nggak? Kalau perlu saya minta warkahnya dibuka di sini. Ya, Semua warkah. rekomendasi dari Nah, situ. Dari mana Dari wayangnya terbitnya Pak. sertifikat itu? Sama saja Pak, untuk pembatalan menggunakan peraturan eksaminasi maupun menggunakan peraturan Kepala BPN nomor 11 tahun 2016 dan menggunakan peraturan Menteri Agraria yang terbaru tetap sama, bahwa ada cacat administrasi penerbitan SHM. Betul. Kami juga laksanakan itu. Pak, Nah, dari kalau ada rekomendasi. cacat administrasi, maka harus dicoret dari buku tanah Betul. yang ada di BPN. Iya. Ya. Makanya kita melihat setelah adanya semua proses perjalanan sampai dengan ada gelar, itu semuanya mengerucut pada benar atau tidaknya administrasi penerbitan SHM itu. Ternyata tidak benar. Iya. Dan ditanyakan ke kelurahan sudah dijawab, ditanyakan ke kecamatan pun sudah dijawab. Betul. Tidak ada data administrasinya. Nah sekarang tinggal menindaklanjuti surat dari Menteri Dirjen Agraria
ke Kakanwil, karena memang dalam peraturan itu yang memberikan rekomendasi untuk membatalkan kekakan adalah Kakanwil. Nah itu maksud kita, tidak perlu lagi digelar dari nol, tidak perlu lagi bukan itu maksudnya Pak, bukan digelar dari nol lagi. Terus kira-kira enggak. Oke, udah terkumpul sini semua. Jadi saya mengatakan dulu, jadi ini permasalahan ini sudah terlalu Sini, Pak. Makanya saya menjelaskan bahwa ini sudah terlalu lama dalam konsep perjalanan berurusan. Hanya perpanjangan HGU, HGB aja itu sampai bertahun-tahun sampai saat ini. Ini nggak masuk akal kok Mas. Makanya Pak Frans tahu saya lah, ketika kita mau jalan, ayo seperti apa yang kita mainkan. Tapi intinya begini, saya berharap ini sebenarnya hari ini kita berbicara bagaimana teknisnya untuk ke HGU apa HGB-nya. Kalau kita membahas lagi yang panjang-panjang Pak, pusing Pak. Jadi kita minta kesimpulan aja lah, kita minta kesimpulan. Ini mau kapan dan kita bisa realisasi kapan untuk HGB supaya kita jelas. Nggak usah panjang-panjang, kalau kita panjang lagi berbicara. Ya maka dari itu ketua, saya kesana surat resmi dorong tujuannya. Setuju? Cuma itu. Kapan kira-kira itu bisa terlaksana? Mas, kapan Mas suratnya dikirim? Nah kalau untuk surat menyurat antara Kakan dengan Kanwil itu nggak ada urusan kami Pak. Iya Kak, ini intern kami kan gitu. Tapi intinya kami bertanya kapan kami bisa mendapatkan HGB perpanjangan HGB. Itu aja Pak. Kesana ya Pak ya. Kalau kita bahas urusan internal, BPN nggak ada urusan. Iya, gini loh Pak, kami kan minta waktu. Setelah kami lakukan kegiatan ke sana, itu nanti kami hasil dari sana saya kasih tahu. Itu loh. Gitu Pak Ketua. Berapa lama? Iya, jangan nanya Pak. Nanti ya kan kita punya estimasi kerjaan. terus berapa lama? Mas? Iya. Kan koordinasi SOP aja. Koordinasi itu. SOP aja, sesuai SOP aja. Jagung punya schedule waktu kan? Iya. Apalagi Soalnya kan aku bukan ngambil keputusan sih, aku gak Nah, berani. begini Pak, kalau Ada nomor telepon saya toh? ada. Ya nanti. Maksudnya kalau Kakan udah ke Kanwil, surat itu kan kita sudah bisa estimasi waktu itu jawaban surat berapa lama. Paling lamanya yang kita mempercepatnya lamanya kapan. Gini loh Mas. Enak. Pak Ketu, setelah surat kita kirim ke sana, berarti kan saya bertanya, kan begitu. Ini bisa dilaksanakan kapan? Kan begitu. Baru kami sampaikan. Jadi yang menunggu jawaban dari sana, gitu loh. Setelah kita mengirim surat ke sana, saya minta jawaban. Kan gitu Pak Ketua. Aku lihat tahun berapa ngeliat panjenengan tuh, aduh. TVRI. Itu masalahnya. Pak, Ya, jadi kakaknya ada sekarang Pak. ini non sewu ya. Iya. Non sewu. Ini kan sebenarnya Bapak melihat kami mau izin. Mas, lihat kami ini adalah hanya perkumpulan yang ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat itu tentang bagaimana proses kalau ada misalnya atau mal praktek dalam administrasi negara ini. Nah, ini yang menjadi persoalan kita adalah ketika kita menghadapi hal-hal seperti apa. Nah, contoh non sewu gitu ya, non sewu saya lagi. Kan kemarin surat kita sudah sampaikan ke sini. Lalu ketemu Bapak, lalu bahasan Bapak ke kita kan akan mengkaji. Gitu ya. Kalau menurut kami nih ya, menurut kami kita oke. Kalau bahasanya akhirnya baru ralat kan, ya nggak mungkin lah saya mengkaji perintah dari dirjen. Nggak mungkin. Akhirnya ya, kita hanya coba mengajukan. Nah, pemikiran kita kemarin itu, kalau akhirnya jawabannya begini, dengan pengalaman Bapak maupun Sewunya, mungkin kemarin lebih bijak lagi ketika menjawabnya,
oh kalau hal seperti ini, surat seperti ini, permintaan seperti ini, bukan di sini tempatnya. Contoh, langsung di kanwil, ya kan? Atau kedua, oke, surat ini dengan surat ini biasanya yang kami lakukan adalah kami akan mengirim surat. Iya. Ke kanwil. Nah waktu itu kan arahan Bapak waktu kita kemarin itu adalah pertama kaji, ya kan, secara internal karena ini dari nota dinas kita. Nah, tapi ketika hadir hari ini, kami agak bingung gitu kan? Ya, karena gini Pak, Gitu. terus sampaikan. Nah, kemudian yang kedua, mungkin saya bisa sampaikan, contoh tadi terkait dengan eksaminasi. Nah, kalau asas hukum itu Pak, sekalipun itu dicabut, tetapi aturan sebelumnya itu sudah mengatur seperti itu, sehingga itu merupakan produk hukum yang sudah dianggap berkekuatan hukum. Jadi ketika itu dicabut, itu malah bisa membuat malpraktek administrasi. Kalau akhirnya dikatakan, oh karena dicabut kita akan mengulang lagi, itu dirjen itu nggak bisa dipercaya nanti produk dirjen. Nah ini yang perlu kita bahas Pak sama-sama. Artinya ketika kita harus dikembalikan lagi, kasihan dirjennya. Karena itu kan produk yang sudah, justru eksaminasi itu merupakan produk hukum yang sah oleh DPR. Nah ketika dicabut itu ada pertimbangan hukum lain, bukan berarti itu tidak berlaku. Berlaku. Yang sudah dilakukan tahun sebelum tahun itu berlaku. Nah jadi kalau kita bahasanya lagi mengulang kembali, enggak, itu malah tidak ada kepastian hukum. Bukan, maksud kita tadi meneruskan surat dari Pak Dirjen, kan begitu. Ya. Kan suratnya kan ke sini sama ke sana. Kan begitu ya. Dengan adanya masuknya surat ini, kan begitu. Kami dorong dong. Nah, ini maksudnya tadi yang saya maksudkan waktu itu kita ini para pencari keadilan nih kan, mencari kepastian hukum. Apa ya bahasanya? Idealnya, seidealnya waktu itu mungkin Pak Frans sampaikan kepada kami, kalau dalam hal seperti ini ada dua hal yang bisa kita lakukan, ya kan? Yang satu kita akan menyurati, ya kan? Yang satu lagi ini bukan ranah kami. Mending itu namanya kepastian hukum kan? Daripada kita kembali sekarang jauh-jauh kita hadir nggak ada hasil, ya kan? Artinya kirim surat, kita yang akan kirim surat. Karena ini gini Pak ya. Artinya kan Pak, jadi kita menilainya pelayanan publik ini sebenarnya seperti apa? Seperti apa pelayanan publik ini? Sehingga kita ini jadi sebenarnya di kepastian hukumnya itu kan negara sudah mempercayakan kepada Bapak untuk mengolah seperti hal seperti itu. Tidak, kita menilainya ini kompetensi akhirnya. Kompetensi Bapak melihat kita udah kirim surat belum? Kita sudah kirim surat, harusnya kita sudah dapat jawaban. Apakah ini ranah di sini atau bukan? Itu ini yang sudah dijalankan oleh BPN atau ini kepada wilayah Badan Provinsi Jawa Barat, hasil penelitian fisik dan yuridis permohonan eksaminasi saudara. Hasilnya sudah ada, ditujukan ke Kanwil juga. Ini sama akan ditujukan ke Kanwil juga. Nah, itu berita acara pelaksanaan gelar kasus yang ada di Kanwil ada, sudah dilakukan. Yang tadi Bapak bilang tadi yang gelar lagi sudah dilakukan. Ya, jadi itu kan semua bagian daripada eksaminasi. Rekomendasi ini tim eksaminasi sudah ada juga. Produknya sudah Risalah pengelolaan data yang saya bilang tadi sudah ada. Bagaimana jawaban dari KKN ini kepada kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Barat tanggal 3 Juli 2015 dikirim lagi sudah ada. Menilai Bapak perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas.
permintaan eksaminasi PT Jasa Cipadu ini. Terus kemudian sampai pada disposisi persyaratan pendapat sertifikat dan lain-lain, sampai turunlah surat yang dari Dirjen, sampai muncullah surat disposisi. Makanya kalau lagi mau balik lagi, apalagi mau lihat fisik, sampai mau ada gelar lagi, ngulang lagi dari 2014. Jadinya kita meragukan. Gini loh Pak, yang dimaksud gelar bukan gelar gimana ya? Gelar kecil ya. Gelar bukan gelar yang sesuai dengan yang seperti di situ, tidak Pak. Mungkin kan itu Pak, antara Pak Kanwil selalu begitu. Sebelum melakukan kegiatan tindakan penandatanganan SK, beliau tuh pengen digelar dulu, bentaran, meyakinkan, oh ini toh. Nah setelah itu diselaman teken gitu Pak. Bukan gelar yang dimaksud seperti gelar perkara, bukan. Saya melihat ini ya. Contoh Pak ya, mungkin semua kita udah kemarin ketika kita kirim itu sudah disahkan di situ. Nah, buat kami ini agak terlambat ketika akhirnya kita akan melakukan gelar. Karena gini, nanti itu ke masyarakat munculnya kasihan Pak. Berarti produk daripada hukum yang dikeluarkan Dirjen itu diragukan oleh kami sendiri. Itu loh. Itu nanti implikasinya itu yang kami itu kita ini kerjasama Pak ya, kita yang komunikasi yang baik gitu Pak ya. Jangan sampai muncul nanti di masyarakat produk yang sudah dikeluarkan oleh Dirjen itu diragukan oleh kami sendiri kalau akhirnya ke sini dibawanya. Oh nah kami kita akan melihat lagi, menggelar lagi. Berarti sudah bertentangan, hukumnya sudah sangat bertentangan. Lex superiority derogat lex inferiority. Itu kena asas itu Pak jadinya. Kasihan Dirjennya Pak. Kasihan akhirnya lembaganya. Ini berarti tidak bisa dipercaya nantinya. Kalau itu harus digelar apa lagi istilahnya? Digelar kecil atau apa? Kanwil aja nggak percaya dengan produk Dirjen. Bukan. Nah, kita masyarakat mau pegang kemana? Bukan itu maksudnya. Begini loh Pak. Implikasi Pak, saya nggak bilang maksud. Mau izin, mau sewa. Oke, kan itu kita implikasi nanti akhirnya ke situ Pak. Mungkin contoh tadi yang saya sampaikan ke Bapak, harusnya, mestinya, idealnya Bapak sudah sampaikan kemarin waktu kita langkah yang harus kita lakukan adalah satu dan dua. Oh ini bukan ranah kita, salah masuk rumah. Kita akan siap. Mohon arahan dari Bapak. Kemana kita? Oh ya udah. Kalau Bapak mau Ya. dipelajari Ini kan sudah, ini kan ada surat masuk ke sini Pak. Ya suratnya masuknya ke sini loh. Iya, tapi kan kita lampir. Betul, sudah harus ke sini. Kan ini kan sebenarnya kan ranahnya seksi sebelah. Mohon maaf ya, ini kan kantor lah, cakap di kantor. Nah kami kan harus itu loh Pak yang saya maksud. Oh harusnya di seksi sebelah yang waktu kita datang, bukan di sini. Jadi kita lebih pasti itu loh. Oh ini yang memberikan pelayanan publik kita ini paham betul. Oh yang menangani bukan di sini, di sebelah. Contoh waktu kita datang kemarin. Iya. Bukan sebelah. Jadi yang saya berdasarkan apa yang saya pelajari kasus ini, saya ngomong dulu sebentar. Pelajari sebelum kita melangkah menyurat ke sini memberikan. Kenapa saya datangnya ke KKN? Karena dari apa yang kami pelajari ini tinggal satu langkah yang harus ditempuh oleh akan sertifikat hak guna bangunannya. Tidak ada lagi urusannya dengan kami. karena bukan mereka penerbit sertifikat. Karena bukan mereka penerbit, karena di tanah ini. Ya, tidak ada pensi yang pasti kita ulangi. Ya. Harusnya Pak Fakas kemarin jelasin kepada kita. Ya. Jadi persoalan ini kalau kita melempar hasil semua yang sudah digelar, baik yang digelar oleh kakak maupun yang digelar oleh Kakambi dan dikirimkan ke Dirjen memerintahkan untuk mencoret beberapa sertifikat yang dianggap cacat administrasi dan menerbitkan sertifikat atas nama PT Cipandil tadi. Itu perintah. Ini perintahnya.
Tidak lagi untuk mengulas bagaimana gelarnya hanya mau begini, bukan. Kami minta pertanggungjawaban dari kakak. Bagaimana sertifikat yang diterbitkan atas dasar adjudikasi yang cacat administrasi itu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Ketika ditemukan sertifikat itu cacat administrasi harus dicoret dari buku sertifikat. Nah, dari lembaga kami mengawasi bahwa ini ada salah administrasi dan harus dicoret. Dari Dirjen pun menyatakan seperti itu. Nah, semua proses dari mulai gelar, data fisik lapangan, sampai keterangan lurah, keterangan camat, ada semua. Tidak perlu lagi sebenarnya mau ada rapat kecil ini. Sebenarnya kami perlu ketemu sama kakak, bagaimana pertanggungjawaban kakak, karena kami merasa kemarin sangat menghargai BPN. Kami ketemu sama bapak, kami nggak begitu banyak komplain. Bapak bilang tanggal 20 sudah ada jawaban, makanya kami oke. Tapi kalau seperti ini jangan kami dipimpong, jangan kami dianggap organisasi yang nggak ngerti tahu pertanahan. Kami paham. Mungkin sebagian pejabat BPN yang belum tahu bagaimana datangnya hak kepemilikan masyarakat dari mulai nol, kami sudah tahu duluan. Bagaimana yang namanya kekitir, kirik, tupil dan sebagainya, pembayaran itu dari semenjak zaman Belanda dulu tahu. Bukan hanya terbit sertifikat. Jangan kami samakan dengan organisasi-organisasi lain. Kami kesini kemarin masih sangat sopan, sangat menghargai dengan BPN Kota Bandung. Tapi jangan terus kami akan diotak-atik bola pingpong kayak kemarin. Enggak. Dari tahun 2017 sampai enggak. Sekarang enggak ada penyelesaiannya. Kerjanya apa? Besok ya, jangan salahkan ketika kami turun kami duduk kantor BPN. Saya itu mohon maaf ya, saya pribadi baru tahu permasalahan ini. Gitu loh, pelajari dulu dong. Bukan, kalau begini. Ya pelajari dulu. Hilang maka dari jawab, pelajari dulu. Begini Bapak, mestinya ini surat kita kan ke Kakanwil ya tujuannya. Nah Kakanwil mestinya mempertanyakan kepada pejabat-pejabat yang terdahulu yang tahu dengan administrasi itu. Nah kalau tiba-tiba Bapak dimasukkan untuk mewakili Kakan menemui kita, tentu Bapak geragapan karena kalau mungkin tidak ikut campur dengan kasus ini. Akan lebih bagus kalau Kakan yang ketemu kami langsung, ya kan? Sehingga kami tahu apa yang akan dijawab oleh Kakan untuk menindaklanjuti surat kami ini. Karena ini tidak perlu lagi harus koordinasi sama Kakan, kembali koordinasi sama Dirjen, tidak perlu lagi. Enggak. Ya kan? Ini butuh ketegasan dari Kakan Kota Bandung tentang kesalahan administrasi yang juga dilakukan kesalahannya oleh BPN Kota Bandung sendiri terhadap surat hak milik yang terbit berdasarkan adjudikasi. Itu kesalahan pegawai yang pada waktu itu melakukan adjudikasi. Tapi ada sertifikat HGB yang benar yang dilakukan oleh tim penerbit sertifikat yang terdahulu milik PT Cipadu. Nah ini kan ada dua nih persoalan yang bertolak belakang. Kalau dibatalkan yang ini, kami juga yang nerbitkan. Ini saya tahu, karena ini diterbitkan oleh BPN, merasa dibatalkan juga, BPN juga yang menerbitkan. Tapi ada yang sesuai dengan aturan hukum dan data administrasi yang diatur di undang-undang, yaitu sertifikat atas nama PT Cipadu. Data-datanya jelas, lengkap, saksi-saksinya juga jelas, unsur pemerintahan yang menyatakan dari mulai kelurahan dan camat juga jelas. Dan lurah itu bagian dari pemerintah yang diatur oleh undang-undang pemerintahan daerah. Dia memegang administrasi sesuai dengan aturan undang-undang. Nah kalau BPN tidak percaya dengan kelurahan, berarti itu lurah desa itu bukan bagian dari pemerintahan, dan dia punya data administrasi yang dia harus pertahankan. Siapapun yang menghilangkan data administrasi untuk pemeriksaan umum sama dengan korupsi, itu diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Makanya
mereka pertahankan data itu. Dan sesuai jawaban dari pihak desa dan pihak kecamatan, inilah yang terangkum dalam dokumen ini. Makanya nggak perlu lagi ini mau digelar, mau dicek fisik dan sebagainya. Ini kita butuh kapan mau dibatalkan itu sertifikat dan kapan terbitnya sertifikat Cipadu. Itu saja. Perpanjangannya. Ya, perpanjangannya. Begitu. Ya kan kami bantu ya Pak Ketum. Kami bantu secepatnya terkait dengan ini, nanti kami langsung dorong ke sana. Oke? Ya persoalan internal saya nggak tahu. Ini kami kalau saya mau Saya bikin aja Pak, kapan bisa terbit perpanjangan HGB itu? Itu aja. Saya nggak mau yang lain, kapan terbitnya HGB? Karena kalau kita mengacu pada aturan, kita sudah lengkap secara aturan. Kita sudah pernah Itu aja dulu, Pak. perkara dengan Jadi masalah satu-satu. Terbit HGB dulu, baru nanti kalau pembatalan sertifikat Itu kan yang lain nantilah. Terbit HGB-nya dulu. Kan semua bisa dilakukan. Perpanjangan. Itu aja dulu. Kami bantu nih BPN Kita bantu loh, satu-satu biar. satu-satu kita bantu ayo. Karena kita bukan orang yang tidak memahami, itu kan Pak Frans mengerti lah. Nggak perlu kita Kalau bahas. nanti dua-duanya ini pusing ya, kalau satunya biarin aja berurusan di pengadilan, oke nggak masalah kan gitu. Itu kan urusan negara, urusan BPN. Ini perpanjangannya keluar. Ini kita kasih juga jalan keluar supaya enak, ya kan? Intinya itu aja. Gitu. Kita Toh nanti yang berhadapan di pengadilan juga kami juga. BPN paling kurungan tugas, kan begitu. yang dibuka saya pastinya kalau mau dibuat. Saya maju. Tapi kita backup Pak. Kita backup. Backup secara hukum kita. kalau terkait dengan itu, kapan selesainya HGB ya Pak, kan saya tidak bisa memutuskan hari ini toh. Ya maksudnya Kira-kira Kak, SOP dapat jawaban. Untuk jawabannya ya Pak. 3 bulan, 2 bulan, sebulan. Oh, itu kan kewenangan bukan kewenangan saya masalahnya. Juragan. Besok atau lusa. Kabarin. Besok hari Jumat ya. Jangan besok. Hari Senin gini. Aku tahu. Jawaban aja bukan ini. Enggak. Oh, kira-kira Tertulis. 5 hari lagi baru bisa. Telepon. Itu aja Pak. Oke, telepon ya. Iya. intinya begitu. Intinya begitu. Kita nggak mau lagi bahas urusan internal BPN. Silakan urus. Kami cuma minta kepastian kapan terbit. Kepastiannya aja. Oke. Kita sudah kasih jalan keluar. Intinya kan kita bukan apa. Nah nanti untuk urusan yang lain paling mereka gugat kita. Nah kalau gugat kita lawannya sama kita, ya kan? Aku terus tergugah.